Oke, video ini adalah video tentang lanjutan bagaimana mengenal support dan resisten. Tadi saya sudah membahas kita pergunakan dengan horizontal line dan trend line. Kali ini saya bahas dengan horizontal line. Seperti ini, jadi support dan resisten. Resisten adalah harga tertinggi di mana ada level tertentu pada suatu harga atau candlestick yang ketika Anda lihat harga tersebut tertahan di situ. Contoh seperti ini. Ini adalah resisten ya. Lalu Anda lihat di bawah, contoh di yang sebelah kiri ini adalah support. Ini adalah support dan ini adalah resisten, di mana Anda melihat harga tertahan di sini dan di sini Anda juga melihat harga tertahan. Jadi ini adalah resisten. Oke. Ini adalah support. Oke, jadi harga ketika menyentuh resisten itu cenderung ada yang namanya koreksi. Koreksi adalah secondary trend di antara tren yang sedang berlangsung. Contoh, ketika ini kan kondisinya dia sedang bullish, strong bullish, atau yang bisa dibilang namanya impulse. Teman-teman juga kita bahas tentang namanya impulse. Impulse itu adalah seperti ini. Jadi kondisi di mana tren sangat kuat dan dia ini kalau ini kan rally ya, ini rally, tapi di sini impulse. Boom gitu kan naiknya, maksudnya naik dengan volume yang cukup tinggi. Nah, biasanya akan terjadi koreksi. Contoh koreksinya seperti ini dan seperti ini. Dan sebenarnya ini resisten ini adalah ketika harga belum menyentuh ke sini, harusnya ada dari terdahulunya. Kenapa harga ini bisa terhenti di sini? Coba kita lihat sebelah kiri, kita scroll. Kita lihat resistennya. Karena ini tren yang sangat kuat, kita coba naikkan time frame. Sorry, di 3 jam di H4. Nah, di sini Anda melihat bahwa sebenarnya harga ini terhenti, yang ini terhenti dari terbentuknya resisten di yang sebelumnya, satu dan kedua ini, otomatis harga terhenti di sini, ya. Tapi kenapa tidak tepat seperti ini? Nah, makanya dari itu bagaimana teman-teman membuat area dan zone. Kalau ini bisa dibilang area supply. Dan untuk masalah supply demand nanti ada video selanjutnya. Tapi ini untuk membahas tentang support dan resisten dahulu. Oke, kita balik ke time frame sebelumnya. Kita melihat bahwa di sini adalah resisten dan di sini adalah support. Ya, jadi kalau misalnya harga di sini menaik dan di sini ada resisten, otomatis biasanya akan terjadi koreksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang support become resisten dan resisten become support. Kita lihat yang ini, yang market sebelumnya dulu, ya. Kita anggap di sini harganya belum ada ya, jadi coba kita replay sampai ke sini dulu. Oke, seperti ini. Nah, di sini terbentuk support. Bagaimana terbentuknya support? Terbentuknya support. Nah, teman-teman juga bisa. Jadi kalau misalnya harga belum di sini, teman-teman melihat di sini dan terjadi banyak rejection berkali-kali hingga membentuk satu area yang sama seperti ini. Ini kan sama ya. Berarti ini yang disebut namanya make the support. Nah, dia membentuk support. Untuk selanjutnya, sentuhan di selanjutnya support biasanya ini akan terjadi cenderung koreksi juga sama seperti ini. Jadi ini juga untuk kesempatan teman-teman mengambil posisi buy di sini. Oke ya. Nah, ini adalah support. Jadi kita coba tulis lagi. Oke, supportnya ada di bawah ya. Dan resistennya ada di atas. Oke. Di atas resisten. Yang mana resistennya? Kita tidak melihat resisten sebelah sini, otomatis kita melihat dari sebelah kiri. Ya, jadi untuk analisa selalu melihat dari history. Resisten ada di sini juga resisten kan. Jadi ini harga terendah, ini harga tertinggi di sebelumnya. Jadi ada kemungkinan harga itu menyentuh di sini. Ini disebut namanya resisten dan ini disebut namanya support. Oke, kita lihat harganya akan terjalan kemana. Nah, di sini teman-teman melihat di mana harga cenderung terjadi koreksi ketika terkena area resisten. Nah, seperti ini. Dan untuk konfirmasi
open posisinya itu nanti akan kita bahas di akhir nanti. Nah, teman-teman sudah mengenal apa itu pembentukan candle. Jadi teman-teman ketika melihat resistance seperti ini, yang harus Anda perhatikan adalah melihat kondisi close-nya di mana, close price. Jadi kalau misalnya dia terjadi rejection tapi dia close di atas, otomatis ini adalah sinyal break bahwa harga akan cenderung meneruskan tren ke atas. Tapi kenapa balik lagi? Itu yang disebut namanya fake out. Ya, catat, fake out. Jadi itu namanya fake out atau tidak jadi, intinya tidak jadi break. Nah, karena teman-teman biar nggak bingung, otomatis kita bisa dengan membuat marking seperti ini. Nah, markingnya seperti ini ya. Karena di atas kita bisa tentukan juga sebagai resisten si ujung wicknya, dan di bawah juga bisa. Jadi seperti ini, teman-teman membentuk namanya sebuah area. Oke. Nah, tapi ketika teman-teman membentuk area seperti ini, teman-teman melihat bahwa si candle ini tidak melebihi close-nya, ini kan close di atas ya, tidak melebihi dari si sumbu ini. Jadi sebenarnya ini adalah, teman-teman juga tahu kalau ini adalah sebenarnya adalah fake out. Itu. Karena untuk menentukan bahwa resisten ini sudah di break itu artinya di atas ditembus ya. Kalau sudah di break berarti otomatis harga akan cenderung berubah. Gitu. Oke, kita lanjut ke kiri. Di sini ada candle yang break. Kita lihat resistennya masih di sini dan support masih di sini, oke? Nah, ketika harga di break dan dia benar-benar naik, coba kita play sebentar. Ini juga fake out. Oke. Nah, di sini teman-teman melihat bahwa resisten ini sudah di break dengan sinyal tadi break ini, dan dia ke bawah lagi, walaupun ke bawah ini yang disebut namanya retest ya, atau pullback. Nah, ini teman-teman namanya retest atau pullback. Dan di sini terjadi rejection ketika harga sudah break. Jadi ketika harga break dia membentuk pola seperti ini. Bentar. Jadi kalau ini resisten, dia break, lalu dia cenderung berbentuk seperti ini dan seperti ini. Nah, inilah yang disebut namanya pullback atau retest. Jadi kalau kita lihat harga seperti ini ya, dia bentuk dan di sini dan seperti ini, dan ini sama. Ini juga dia retest lagi dan juga sama seperti ini. Oke. Nah, ketika resisten di break, otomatis di sini berubah nama menjadi support karena harga sudah menjadi di atas dari area resisten. Dan resisten selanjutnya adalah kita lihat dari kiri. Oke. Lihat di sini ada resisten selanjutnya. Otomatis kita buat lagi garis di sini. Seperti ini. Satu kena juga kan, sama, di sini juga sama, terjadi reaksi-reaksi. Otomatis ini adalah resisten. Ya. Nah, ini adalah support dan ini adalah resisten. Dan ini juga tetap support. Ya. Karena harga ada di atas dua garis ini, otomatis ini menjadi support. Tapi ketika harganya di break, otomatis ini adalah menjadi support dan ini resisten. Ini yang disebut namanya resisten become support. Jadi resisten menjadi support dan support menjadi resisten. Tapi kalau yang kita bahas ini adalah resisten menjadi support. Ada strategi yang selalu saya pakai di sini adalah di mana momen dia retest. Retest terjadi ketika dia di break seperti ini. Seperti yang tadi saya jelaskan di gambar tadi, resisten become support seperti ini ya. Jadi tadinya dia resisten di sini, tapi ketika di break dia otomatis di sini menjadi support. Nah, ketika di break sentuhan pertama pada area di sini dan ketika terjadi rejection, itu adalah sinyal untuk teman-teman open posisi buy, mau itu di scalping di forex atau di binary. Karena kalau saya dominan scalping ya, karena saya menggunakan level 15 dan 5 menit. Oke, seperti itu. Jadi ketika teman-teman melihat kondisi seperti ini dan teman-teman tahu bahwa ini sudah di break dan close-nya persis di atas dari resisten yang tadi, otomatis ketika menyentuh lagi di sini, teman-teman hanya menunggu candle biru ya, atau candle hijau yang menandakan bahwa ini memang benar-benar retest, bukan fake out. Dan close-nya pun di atas dari si resisten yang tadi sudah di break. Oke, jadi ketika dia ke sini lalu dia naik lagi ke atas seperti ini. Oke, dan dia close di sini ya, dan ini adalah sinyal untuk teman-teman buy. Lalu ketika ke bawah lagi seperti ini, teman-teman wait and see dulu, lalu teman-teman lihat apakah yang terjadi. Dan terjadi adalah rejection. Seperti yang saya bahas di candlestick, rejection adalah penolakan.
ketika terjadi penolakan, teman-teman cukup menunggu satu candle bullish yang memang close-nya pun sama persis di atas dari ini, dan teman-teman bisa mengambil posisi buy. Jika ini di 15 menit, teman-teman bisa open posisi 15 menit. Kalau untuk forex, teman-teman bisa mengambil, teman-teman kalau untuk forex bisa mengambil dari sepersekian pip. Mungkin di sini berapa pip ya, kita lihat. Ini 10 pip ya, 10 pip cukup, jadi 10 pip. Ini kalau dari sini teman-teman bisa mengambil sampai 30 pip, 300 poin ya. Jadi teman-teman tinggal lihat ini resisten yang mana. Oh, yang ini. Otomatis harga akan cenderung bergerak untuk mendekati resisten selanjutnya. Oke, paham ya? Kita coba play lagi. Nah, ini juga sama, dia close di atas dan close di atas juga, cuman baik lagi teman-teman harus melihat zone yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman bisa di marking pula. Yang tadi kan masih ada sumbu di atas ya, teman-teman bisa masih marking di sini. Apakah benar-benar dia sudah close atau tidak? Karena ini terjadi namanya fake out. Nah, bagaimana mengatasi bahwa ini adalah fake out dan kita tidak loss dalam bertrading seperti ini? Teman-teman bisa menunggu konfirmasi. Jadi ketika dia break, tunggu dulu satu candle atau dua candle yang close lagi di atas. Contoh seperti ini, dia juga oh iya nih close-nya di atas, tapi teman-teman buy dan dia turun lagi ke bawah. Tapi jangan ragu, teman-teman pun bisa mengambil keputusan untuk sell ketika dia balik close ke bawah. Itu yang namanya fake out. Ya, lalu gimana kalau misalnya seperti ini? Mungkin ini 15, ketika Anda naikkan di time frame 30 menit ini akan berubah menjadi rejection. Ya. Oke. Kita lihat lagi, ini terjadi namanya fake out. Ini juga sama. Dia break close tapi dia turun lagi di bawah. Nah, ini teman-teman juga bisa mengambil keputusan untuk sell ketika dia retest di sini ya, seperti ini. Nah, kan selanjutnya di sini harga tertahan lagi di support, lalu kita lihat lagi. Nah, terjadi juga fake out di sini. Nah, coba kita turunkan ke bawah karena di sini kan harganya berubah ya. Jadi itulah fungsinya dari kita membuat zone itu agar kita bisa melihat di mana harga tertahan dan ini. Jadi zone-nya memang sangat lebar, jadi kalau seperti ini teman-teman susah untuk mengambil keputusan. Oke. Nah, di sini juga dia membuat support baru, otomatis supportnya juga ada beberapa, di sini juga ada dan di sini juga ada. Oke, jadi di sini ada area, teman-teman bisa geser areanya ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah menjadi support. Oke, dan resistnya masih di sini. Teman-teman juga bisa menaikkan ini karena yang ini masih berlaku resisten tapi terbentuk resisten baru dari sini. Seperti ini. Ya, teman-teman bisa melebarkan areanya di sini. Seperti ini. Ini tetap support dan atas tetap resisten karena belum ada kondisi di mana dia di break ya, belum ada kondisi di break. Jadi kita lihat. Nah, ini yang namanya kondisi di mana sideways, itu tidak tren. Jadi kalau teman-teman naikkan time frame besar, ini harganya cuma di situ aja gitu. Itu yang dinamakan namanya sideways atau ranging. Nah, ketika teman-teman melihat harga break seperti ini, otomatis resisten kita lihat menjadi ke atas dan support menjadi di sini. Oke. Ya, jadi sentuhan pertama adalah kondisi di mana teman-teman mengambil keputusan buy karena ini sudah fix untuk break dan teman-teman hanya menunggu satu candle atau mungkin dua candle hijau ketika menyentuh ke sini dan itu teman-teman sinyal untuk buy. Kita lihat bentar, kita perlahankan dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat. Jadi di sini teman-teman sebenarnya bisa ngambil keputusan untuk buy. Oke, seperti ini. Sampai mana? Sampai resisten terdekat. Mungkin sampai sini resistennya. Jadi kita ambil garis di sini dan ini resisten terdekat. Mungkin seperti ini. Jadi nunggu sampai ada satu candle hijau dan memang terbentuk seperti ini.
Oke, jadi target Anda cuma di sini, dan ini pun kalau Anda hitung 200 poin berarti 22 pip. Oke ya. Oke, sebenarnya di sini teman-teman sudah bisa hit ya. Karena di sini juga kan banyak resisten. Jadi teman-teman pun harus melihat bahwa wick dan close ini adalah juga resisten. Ini resisten, teman-teman juga bisa melihat ini juga resisten, dan teman-teman juga bisa melihat ini juga resisten. Jadi sangat banyak resisten kecil yang berada di area situ, otomatis harganya tidak langsung impuls ke atas. Jadi yang penting kalau untuk binary kan ketika Anda seperti ini sudah pasti profit. Dan untuk forex pun Anda sudah ngambil 10 pip mungkin ketika berada di sini. Oke, dan itu juga untuk bagaimana mengenal resisten dan support dan bagaimana cara strateginya. Jadi strategi dengan resisten dan support ini lebih menunggu teman-teman ketika kondisi dia di break dan dia retest. Lalu bagaimana confirm untuk kondisi reversal. Untuk reversal itu butuh beberapa konfirmasi karena tidak semua resisten dan support yang disentuh itu langsung terjadi reversal. Contoh, tidak semua juga harga ketika di sini langsung turun. Ada juga harga yang langsung ke sini tidak turun tapi langsung diberi ke atas. Otomatis teman-teman alangkah baiknya adalah menunggu kondisi di break dan teman-teman mengambil buy untuk mengikuti tren, karena kan ini muncul dari tren up ya. Coba kita ambil panah dari sini kan trennya sedang up dan teman-teman menunggu ketika dia sedang koreksi dan teman-teman mengambil keputusan untuk buy. Ini yang disebut namanya dengan follow the trend. Oke. Dan untuk reversal sendiri contohnya seperti ini. Jadi teman-teman menunggu kondisi di mana tren berubah dan ini menjadi seperti ini butuh konfirmasi di mana area ini tidak hanya sebagai resisten saja, tapi mungkin ada sebagai supply atau di level Fibo tertentu. Untuk reversal nanti kita langsung ke strategi saja. Oke, terima kasih. Kita next ke video selanjutnya.